Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Afifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharo. Bersih itu sehat, belajar toharo sejak dini. Tujuan pada pembelajaran kali ini, siswa bisa menjelaskan pengertian toharo atau bersuci dengan bahasa yang sederhana. Siswa bisa menyebutkan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Siswa bisa membedakan antara air suci dan tidak suci berdasarkan contoh sehari-hari. Siswa bisa mempraktikkan tata cara bersuci sederhana seperti berwudu dengan benar. Siswa bisa menunjukkan sikap menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sebagian dari ibadah. Pengertian toharo. Toharo artinya bersuci, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas ialah keadaan tidak suci seperti setelah buang air besar atau kecil. Najis ialah kotoran yang membuat kita tidak boleh beribadah seperti terkena air kencing atau kotoran hewan. Kenapa harus toharo? Agar ibadah seperti sholat menjadi sah dan diterima oleh Allah. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Berikut adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. 1. Air hujan. 2. Air sumur. 3. Air sungai. 4. Air laut. 5. Air ledeng atau air PDAM. Ciri-ciri air suci dan menyucikan ialah 1. Tidak berubah warna, bau, dan rasa karena najis. 2. Bukan air bekas yang kotor. Jenis-jenis air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air bekas wudhu atau mandi, atau air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti wudhu atau mandi wajib dan jumlahnya sedikit atau kurang dari 2 kula. Tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci berikutnya meskipun air tersebut tidak najis, namun statusnya tidak lagi menyucikan. 2. Air yang tercampur najis atau air najis. Air yang terkena benda-benda najis, misalnya terkena darah, kotoran, atau bangkai, tidak boleh digunakan untuk bersuci, terutama jika airnya berubah warna, bau, atau rasa karena najis tersebut. 3. Air yang berubah karena campuran suci, yaitu jika air berubah warna, bau, atau rasanya karena tercampur bahan lain meskipun suci, seperti sabun, teh, dan parfum, maka air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci karena tidak murni lagi. 4. Air yang haram dipakai. Meskipun secara fisik suci, air juga tidak boleh digunakan untuk bersuci apabila 1. Air itu hasil curian. 2. Air tersebut milik orang lain tanpa izin. 3. Air itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan, misalnya satu-satunya air minum di tempat kering. Apa saja sih hal-hal yang membuat tubuh kita tidak suci? 1. Buang air besar atau kecil. 2. Bersentuhan dengan najis seperti air kencing, darah, atau kotoran. 3. Tidak mandi wajib setelah junub bagi yang dewasa. Maka kita harus bersuci sebelum sholat. Salah satu cara bersuci adalah wudhu. Wudhu adalah cara kita bersuci sebelum sholat. Langkah-langkah berwudhu ialah 1. Niat. 2. Cuci tangan. 3. Berkumur dan membersihkan hidung. 4. Membasuh muka sampai 3 kali. 5. Membasuh tangan sampai siku 3 kali. 6. Membasuh sebagian kepala 3 kali. 7. Membasuh telinga 3 kali. 8.
membasuh kaki 3 kali, 9. Tertib atau urutannya tidak boleh dibalik. Setelah wudhu, tubuh kita bersih dan siap untuk sholat. Adapun sunah-sunah dalam berwudhu yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Bersiwak, 3. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan, 4. Mengulangnya sampai 3 kali. Adapun beberapa adab ketika bersuci, yaitu 1. Membaca basmalah sebelum bersuci, 2. Tidak boros ketika menggunakan air, 3. Mendahulukan anggota yang kanan, 4. Menjaga aurat saat mandi, 5. Tidak berbicara saat di dalam kamar mandi. Adapun hikmah toharoh yaitu 1. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani, 2. Menjadi syarat sah ibadah seperti sholat, 3. Mencerminkan keindahan dan ketertiban dalam Islam, 4. Menjadikan hati lebih tenang dan khusyuk. Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar bahwa bersuci itu penting agar ibadah kita sah. Tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Wudhu adalah cara kita bersuci sebelum sholat. Ayo jaga kebersihan tubuh dan lingkungan setiap hari. Bersih itu sebagian dari iman. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.